perusahaan kita, Happy Growth, dan produk-produk. Perkenalkan, nama saya Dr. Cahyo, Dok Cai. Buat teman-teman semua, saya senang sekali berada pada grup ini, di mana insya Allah hari ini kita adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengobatan secara holistik, ya, yang sekali lagi ini menjadi tantangan kita, karena memang pengobatan holistik ini pengobatan yang memang sudah saya jalankan selama 25 tahun dan alhamdulillah ya pengobatan holistik menjadi jawaban buat pasien-pasien kita, pasien-pasien saya yang terkena penyakit degeneratif. Lebih dari itu, perusahaan Happy Growth dibangun bukan hanya sekedar mendistribusikan atau mengenalkan produk-produk kesehatan, tetapi lebih dari itu perusahaan Happy Growth dibangun semoga menjadi tempat dan wadah teman-teman semua berkumpul di sini bersama-sama mengembangkan potensinya ya dan bersama-sama menjadi duta kesehatan yang dimana Indonesia sangat-sangat membutuhkan ya. Sekali lagi selamat buat teman-teman yang sudah bergabung di Happy Growth dan juga selamat mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan, keberkahan, dan kesuksesan. Terlebih dari itu, diberikan kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Cahyo, sebagai CEO dari perusahaan Happy Growth sekaligus sebagai owner dan juga sebagai konsultan dari perusahaan ini. Ya. Jadi, bicara masalah kesehatan ini kan bicara sesuatu yang paling menarik. Ya, paling menarik kita terus bincangkan ya. Hari ini saya praktek ya. Jadi sudah 1 minggu ini saya praktek dan 1 minggu ini pula setiap pasien yang datang ke klinik selalu ya datang dengan penyakit-penyakit degeneratif. Ya, penyakit yang dimana terjadi kerusakan sel yang pada akhirnya menyebabkan gangguan fungsi dari organ. Ya. Jadi ini menjadi masalah dan di luar sana banyak orang yang tidak paham kenapa dirinya sakit hipertensi, diabetes, jantung, stroke. Bahkan obesitas pun ya WHO sudah menyatakan itu masuk dalam suatu kondisi penyakit. Ya. Gangguan metabolik sindrom ini yang paling banyak diderita pasien-pasien saya. Ya. Nah, kenapa penyakit degeneratif seperti jantung, koroner, dan stroke menjadi pembunuh nomor 1 di dunia? Nah, ini kan tentunya kita harus tahu ya, kenapa penyakit tersebut menjadi masalah yang sampai hari ini belum selesai. Jujur di luar sana banyak sekali isu yang beredar, banyak sekali doktrin di masyarakat yang ternyata salah. Bahkan saya bisa tegaskan di sini banyak sekali ilmu yang sesat. Contoh misalnya bahwa daging menyebabkan masalah di kesehatan, terutama menaikkan kolesterol. Ini kalau saya cerita, jujur akan menjadi panjang, ya. Tapi sekilas saya ingin menyampaikan bahwa begini, rusaknya tubuh kita, ya, rusaknya sel-sel tubuh kita, itu disebabkan karena proses oksidasi yang berulang. Proses oksidasi yang terjadi dalam tubuh kita sampai dengan tingkatan sel, itu akan menyebabkan fase di mana fase kedua yang terjadi adalah peradangan, inflamasi. Jadi setelah terjadinya oksidasi dalam tubuh kita, fase kedua yang terjadi adalah fase inflamasi atau peradangan. Nah, lanjut setelah itu akan terjadi yang namanya degenerasi atau kerusakan. Kerusakan dimulai dari kerusakan darah, kerusakan pembuluh darah, sampai dengan kerusakan pada sistem sel. Sehingga menyebabkan fungsi-fungsi organ menurun, disitulah akan muncul yang namanya sebuah sign atau tanda. Yang tentunya sign atau tanda alarm tubuh yang kita sebut sebagai rasa sakit. Mulai dari kepala, migrain, pusing, vertigo, nyeri,
kesemutan dan sebagainya. Itu adalah bentuk protes, bentuk alami tubuh di mana sedang alami hanya satu kelainan atau kerusakan. Ya. Oksidasi memang tidak bisa kita hindari, Bapak Ibu sekalian, di mana oksidasi ini terjadi mulai dari kita lahir sampai kita meninggal nanti. Ya. Namun pada usia 40 tahun, oksidasi seolah-olah meningkat. Itu sebetulnya disebabkan karena antioksidan dalam tubuh kita sudah tidak dapat diproduksi atau semakin menipis. Sehingga yang terjadi antara oksidasi dan antioksidan itu tidak balance. Terjadilah fase yang tadi saya sampaikan adalah inflamasi peradangan dan pada akhirnya terjadi kerusakan. Ini terus-menerus terjadi dalam tubuh kita. Ya. Sehingga yang terjadi adanya penurunan transportasi, ya, transportasi darah, ya, transportasi nutrisi ke dalam sel. Ya, sel membutuhkan makanan, ya, di mana makanan yang dibutuhkan sel adalah asam amino dari protein, asam lemak dari lemak yang kita sebut kolesterol, ya, dan air oksigen. Tentunya yang membawa itu semua adalah darah. Artinya di sini bahwa kesehatan manusia ditentukan oleh kesehatan dari kualitas darah yang baik dan pembuluh darah yang baik. Ternyata Dr. Bernard Jensen sebagai Bapak Kedokteran Dunia Holistik, Bapak Kedokteran Holistik Dunia, mengatakan bahwa oksidasi di dalam tubuh kita terjadi akibat usus yang kotor. Penelitian pun mengarah kepada usus kotor penyebab kerusakan di dalam tubuh kita. Dan itu semua sudah disampaikan sebetulnya oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu. Tidak ada tempat yang lebih buruk kecuali di dalam perutnya anak cucu Adam. Ya, artinya bahwa sistem pencernaan yang buruk itu akan menyebabkan terjadinya proses autointoksikasi yang pada akhirnya menyebabkan oksidasi naik. Jadi seseorang yang memiliki kualitas sistem pencernaan yang buruk itu akan menyebabkan oksidasi naik. Sehingga pada saat itulah seseorang akan sakit. Penyakit jantung koroner, stroke, diabetes, hipertensi, bahkan penyakit seperti kanker dan kanker dan autoimun pun, ya, itu disebabkan karena usus yang buruk. Ya, jadi seperti itu. Ya. Nah, pengobatan holistik melihat ini menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan, di mana konsep detoksifikasi itu menjadi langkah krusial, langkah utama yang harus kita lakukan. Jadi ada 3 tahapan pengobatan holistik, ya. Yang pertama adalah detoksifikasi, yang kedua adalah empowering, dan yang ketiga adalah regenerasi sel. Ya. Detoksifikasi menjadi tahapan yang paling penting. Langkah-langkahnya adalah membersihkan usus, membersihkan darah, meningkatkan kualitas darah, menghilangkan inflamasi peradangan dalam sistem peredaran darah. Pada saat proses detoksifikasi ini sudah terjadi dan keberhasilan didapatkan dalam tahapan pertama, itu sudah 70% membuat kesehatan tubuh seseorang itu meningkat. Artinya penyakit degeneratif akan hilang sebanyak 70% kalau proses detoksifikasi berjalan dengan baik. Ya, jadi seperti itu. Nah, perusahaan Happy Growth, ya, adalah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, mendistribusikan produk-produk kesehatan dengan konsep secara holistik. Jadi perusahaan Happy Growth inline dengan konsep pengobatan secara holistik. Produk-produk yang kita buat itu pun tentunya selaras dengan konsep holistik. Contoh, kita bahas sedikit ya secara singkat mengenai produk-produk yang tentunya tadi juga sudah dibahas oleh Pak Huda ya. Sedikit mengenai, kita membahas ulang mengenai produk. Ya. Jadi kita bicara detoksifikasi. Artinya di sini harus ada satu produk suplemen yang dapat dan punya kemampuan untuk membersihkan usus. Oleh karena itu, kita